pengacara Hotman Paris dan asisten saya bernama Hana, pengacara Hana. Satu lagi tim kuasa hukum terpisah dari kantor pengacara Dodi, nama rekan Andreas Timothy dari MRP. Andreas Timothy, ada 3 kantor pengacara, satu lagi Ali tidak tadi terhalangan karena masih ada kaitan. Oke. Kami adalah kuasa resmi dari Nadiem, terutama kantor kami juga dari sejak awal. Dan sebagaimana Anda baca di dalam press release daripada kejaksaan bahwa katanya ada markup. Katanya ada markup dalam pengadaan laptop tersebut. Markup ya. Kalau markup berarti harganya di nggak wajar kan? Oke. Kami tidak mau berspekulasi, yang jelas sampai hari ini tidak ada 1 sen pun uang yang mengalir atau kata saksi diberikan kepada Nadiem. Sekali lagi, tidak ada 1 sen pun baik dari segi bukti rekening bank maupun dari segi saksi yang menyatakan Nadiem pernah terima uang. Tidak ada. Jadi persis sama dengan kasus Tom Lemon. Ya, itu dulu dari segi. Jadi unsur memperkaya diri belum terbukti. Kan korupsi itu kan harus memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Ya, jadi untuk memperkaya diri belum ada bukti. Nah, sekarang unsur memperkaya orang lain. Kalau memperkaya orang lain kan berarti ada markup kan. Ternyata ya BPKP sebagai lembaga resmi yang mengaudit apabila terjadi kerugian negara sudah 2 kali melakukan audit atas proyek pengadaan laptop oleh Kemendikbud ini. Ya. Ada dia di sini bagian sudah terima. Inilah hasil auditnya. Ada 1 dan 2 ya sudah diaudit untuk laptop 2020 ya kan, 2021 sama 2022 ya. Jadi untuk pengadaan laptop tersebut sudah diaudit dan di dalam hasil audit BPKP ini disebutkan ya. Ini saya bacakan ya. Itu sudah kasih ke kalian. Tujuan BPKP untuk melakukan audit ini adalah untuk mengaudit program bantuan laptop tersebut di SD, SMP, SLB yang bersumber dari APBN untuk meneliti, memeriksa apakah tepat waktu, 1, apakah tepat jumlah, apakah tepat harga, apakah tepat kualitas, dan tepat manfaat. Jadi BPKP telah meneliti, mengaudit secara menyeluruh berkaitan dengan markup, itu namanya tepat harga, tepat waktu, dan tepat jumlah, tepat guna. Ya, itulah sudah diaudit semuanya. Inilah hasilnya 2 kali dalam tahun yang berbeda. Okay. 2 kali diaudit. Sekarang apakah benar ada markup? Nah, sekarang inilah hasil dari BPKP ya untuk tahun anggaran 2020 yang disebutkan di sini bahwa kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Jadi menurut BPKP sepanjang menyangkut harga tidak ditemukan markup. Itu artinya ini. Kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Jadi hasil audit BPKP itu 2 kali seperti itu, ya. Termasuk untuk tahun 2021, 2020, 2021 sama 2022. Bayangkan coba, BPKP mengatakan dari segi harga tidak ada hal-hal yang mencurigakan yang mempengaruhi ketepatan harga. Ya, itu bahasa tertulisnya, berarti bahasa awamnya berarti tidak ada markup. Oke. Kemudian
Itu di dalam 2 kali audit dilakukan oleh BPKB yang itu kami udah kutip di situ, semuanya disebutkan bahwa tidak ada. Oke. Kemudian mengenai cara prosedur pengadaan laptop tersebut disebutkan di sini bahwa pembelian laptop tersebut melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP, ya. Di sini diaudit semua itu, ya. Diaudit semua. LKPP itu kan langsung lembaga pemerintah itu, bukan ada yang melaksanakan. Di sini Anda bisa lihat di sini bahwa di dalam harga awal 6.499.000 per laptop di LKPP. 6.499.000 itu yang untuk pengadaan 2021-2022, dan setelah dinego hasilnya adalah 5.800.000. Jadi orang siapapun bisa membaca harga itu di LKPP, di katalog resmi diumumkan pada saat itu harganya berapa, dan setelah dinego berkurang berapa ini dari 6.499.000 menjadi 5.800.000, berkurang hampir 700.000. Cuma tiap jenis laptop memang berbeda-beda, tapi semuanya terjadi penurunan. Ini hasil audit dari BPKB. Inilah dasarnya BPKB mengatakan tidak ada hal-hal signifikan mengaruhi penentuan harga. Itu ada di auditnya sampai kasih kesimpulan semua. Terus juga diuraikan di sini bahwa dicoba di halaman di halaman 3 disebutkan sudah pemanfaatan Chromebook tersebut sudah 95%, guru 86%, kepala sekolah 50%. Jadi hasil audit ini dilakukan di 22 provinsi, ya. BPKB melakukan audit di 22 provinsi yang semuanya mengatakan telah menerima dan persentasenya pun ada di audit BPKB. BPKB juga mengatakan dari segi Kemendikbud tidak ada pelanggaran. Memang ada yang nyampe itu, ada yang rusak, ada yang tidak bisa dipakai oleh orang sana, tapi dari segi pengiriman barang dari pusat sudah sah semuanya. Persentasenya pun ada di situ semua. Jadi dari segi mengatakan bahwa itu bukan barang yang tepat, ternyata memang tepat, ya. Ini dari hasil audit ya, saya bukan ngomong saya pribadi, ya. Kemudian ada lagi hasil BPKB di sini. Oke. Sekarang ada tuduhan tentang 3T, pasti wartawan nanya itu. Ya, apa kebacakan 3T? Dan apa? Terdepan, tertinggal, dan terluar. Ternyata pengadaan laptop ini tidak mencakup di sana, ya kan? Ya, itu tidak mencakup di sana. Jadi memang ini hanya yang sebatas bagi yang bisa yang ada akses internetnya. Jadi tuduhan bahwa dikirimkan ke daerah 3T itu tidak benar. Ya, hanya terhadap yang ada akses internetnya, karena waktu itu keadaan COVID sangat kesulitan semua untuk proses belajar. Anda bisa baca lagi. Apa yang kami kutip ini adalah sebagian besar sepanjang menyangkut kerugian harga itu murni dari, bukan kata-kata saya loh, ya. Jadi jangan bilang bahwa saya sebagai pengacara terkaya ini. Yang jelas tidak ada pelanggaran apapun baik dari segi prosedur, penentuan harga dan tepat waktu dan penerima. Itu dari BPKB. Oleh karenanya kalau tidak ada pelanggaran dari segi harga, tidak ada markup, berarti unsur korupsi sudah gugur. Karena tidak ada korupsi kalau tidak ada kerugian negara. Tidak ada kerugian negara kalau tidak ada markup. Ini BPKB loh, lembaga yang satu-satunya yang memang berhak memberikan opini apakah ada kerugian negara atau tidak. Nanti pun di pengadilan tanpa BPKB, tanpa ada surat audit dari BPKB, tidak akan ada perkara korupsi. Itu ya.
Jadi sepanjang menyangkut markup satu berapa? Triliun berapa? Sepanjang menyangkut markup 1,1 triliun tentang harga laptop itu sudah dijawab di sini, tidak ada. Itu bukan apa kata Hotman, itu yang tertulis, tidak ada hal yang mencurigakan dari segi penentuan harga. Ya, berarti sama sekali tidak ada di sini ada markup dan sebagainya. Itu satu ya. Oke. Sekarang kerugian pertama tadi dari laptop 1,1. Kemudian ada kerugian lagi namanya device apa? Device management, di mana setiap laptop harus membayar ke Google $30 untuk seumur hidup seumur laptop tersebut. Ya. Jadi kerugian negara yang itu berapa duit? Satu lagi kerugian, kalau tadi kan mengenai harga 1,1 triliun yang kemudian kerugian, itu kita jawab bahwa di hasil BPKB tidak ada. Kemudian ada lagi kerugian kedua 498 miliar yang katanya adalah setiap laptop itu harus membayar ke Google $30 per satu laptop untuk sistem manajemennya. Antara lain itu bisa mengontrol di mana para murid tidak bisa nonton video porno dan sebagainya. Kalau dibandingkan harga device management ini dengan Windows jauh lebih mahal. Harga Windows berapa? Kalau Windows harganya 200 sampai $230. Itu pun per 3 tahun. Sedangkan Google hanya sekali seumur hidup, hanya $30. Itu memang kalau yang itu tidak dibahas di audit BPKB ini. Tapi katanya tadi kan tidak ada kecurigaan mengenai penentuan harga. Jadi sepanjang mengenai kerugian negara, tanggapan kita adalah seperti itu. Sekarang pertanyaan adalah begini. Yang menerima waktu yang membayar ke Google itu adalah vendor. Vendor yang membayar kepada Google untuk dicantumkan Chromebook dalam sistem device management dalam laptop, dan kemudian vendor itu kemudian ikut dalam LKPP itu menjual barangnya. Jadi yang membayar ke Google itu adalah bukan Kemendikbud, tidak ada kaitan sama sekali. Yang membayar device management itu ke Google bukan kementerian, tapi vendor swasta yang dalam rangka untuk membuat laptopnya lengkap, maka dia beli device management yang sistem dijual oleh Google, yang Google jauh lebih murah ya, jauh lebih murah dari Windows. Ya. Itu jawaban kita terhadap kerugian negara yang kedua 498 miliar. Nah, pertanyaannya begini lagi, ini yang paling sensitif. Ada yang mengatakan Google itu kan karena ada kaitannya dengan Nadiem. Begini, Google itu jauh sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri sudah 4 kali investasi di Gojek, di Goto ya. Sudah 4 kali dalam tahun-tahun jauh sebelum dia jadi menteri, dan itu adalah melalui penjualan saham di bursa. Terakhir tahun 2020, dan pada saat itu sahamnya si Nadiem sudah kurang dari 1%. Ada itu di daftar di situ kita kasih. Jadi pada waktu itu Nadiem yang membawa teknologi Gojek ke Indonesia, yang sekarang ini membuka lapangan kerjaan mungkin bagi ribuan saudara-saudara kamu yang jadi supir Gojek ya, dialah yang membawa itu. Cuma sesudah dia bawa banyak tergiur, sehingga udah lama dia jual sahamnya ke orang lain. Ya, tahun 2020 ada berapa sahamnya? Coba ini saham dia nih, dan ini adalah resmi di bursa. Sahamnya Nadiem di Gojek tahun 2019 cuma sisa 3,6%, 3,4%. Tahun 2020 pada saat Google itu mulai bertransaksi dengan para vendor, saham dia cuma 3,4%.
Kemudian sekarang ini kemudian berkurang terus sampai sekarang cuma kurang dari 1%. Dan Nadiem tidak pernah jual saham ke Google karena Google masuk selalu melalui isu saham di bursa. Jadi tuduhan bahwa seolah-olah Nadiem itu ada kaitan sama Google sama sekali harusnya Anda tahu dong. Berarti dia bukan bukan pemegang saham pengendali. Kalau memang ada kecurigaan begitu, kenapa nggak diperiksa? Kan nama-nama pemegang saham mayoritas kan ada. Begitu banyak para konglo di situ. Itulah salah satu yang disisakan oleh Nadiem. Kenapa dia jual sahamnya dulu buru-buru? Karena kalau dia dulu nggak jual sahamnya, dia memegang saham 100%, dia sudah menjadi triliuner atau apa lagi? Bilioner. Di atas triliuner apa? Bilioner. Ya itu dia. Aku sempat bicara sama dia. Coba saya ikut saham dulu. Aku juga nyesal. Dia panggil saya Om. Saya bapaknya dulu saya satu kantor Dr. Noni Honor Makarim. Saya 20 tahun sama kantor orang. Saya juga nyesal Om. Nah tahu saya gitu sukses. Saya udah buru-buru jual saham saya. Jadi yang menjadi pemegang saham di Google itu sudah terjadi adalah berapa? Perusahaan internasional berapa? Ada Google, Ada Facebook, ada PayPal, terus ada Google. Jadi sudah perusahaan-perusahaan raksasa dunia, termasuk beberapa konglomerat Indonesia sebagai saham pengendali. Ya. Terus ada satu lagi nih, ini belum resmi dituduhkan dan kami tidak tahu apakah benar ini tuduhan atau tidak. Ini Anda akan menarik. Ini yang sebenarnya kemungkinan besar mau dicari biangnya. Anda tahu nggak? Telkomsel di tahun 2020 membeli saham dari Gojek ini 6,8 triliun. Nggak lama kemudian anjlok tinggal sisa 50 miliar. Sehingga banyak orang penasaran siapa biangnya ini. Apakah Nadiem? Pada saat itu sahamnya sudah cuma sekitar di bawah 2%. Jadi pada saat Telkomsel menanamkan uangnya beli saham di Gojek, Nadiem sudah sekucil. Ya harusnya kan ditanyakan ke pemegang saham pengendali. Itu yang mungkin kita nggak tahu apakah itu arahnya ke sana atau tidak. Oke? Bisa dengar? Udah lupa ya?